Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tataur Rahman. Saya dari Prodi 1 Informatika dari Fakultas Teknik Universitas Madya Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum pertemuan mata kuliah dari pertemuan 1 sampai 16, yaitu mata kuliah forensik digital. Pertemuan pertama di sini membahas tentang pengenalan forensik digital, yang mana perkembangan teknologi pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dan perkembangannya membuka dimensi lain dari teknologi, yaitu kejahatan komputer, yaitu salah satunya cybercrime. Kemudian cybercrime di sini menjelaskan tentang bagaimana kerjanya cybercrime, pengertian cybercrime, kemudian komputer forensik itu apa, kemudian kebutuhan dari komputer forensik itu apa, kemudian spesifikasi komputer forensik itu seperti apa, penerapannya pun juga seperti apa. Kemudian di pertemuan 2 itu tentang profesi ahli forensik tenaga teknologi informasi. Nah, apa sih sebenarnya di pertemuan 2 ini membahas tentang pengetahuan yang diperlukan oleh ahli forensik, kemudian kriteria ahli forensik, kemudian aktivitas penyelidik forensik. Kemudian di pertemuan 3 ini, di mata kuliah ini membahas tentang Undang-Undang ITE, yang mana di ketentuan umumnya, kemudian ada asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di sini ada memiliki beberapa asas. Nah, kemudian di pertemuan 4 membahas tentang komputer forensik dalam hukum Indonesia, yang mana disebutkan di situ pengertian hukum itu harus meliputi beberapa unsur, kemudian kategori hukum pun juga harus memiliki, ada 2 di sana, kemudian hukum menurut cara mempertahankannya, kemudian kebijakan penanggulangan kejahatan cybercrime di hukum pidana. Kemudian di pertemuan 5, di mata kuliah ini membahas tentang standar metodologi komputer forensik, yang mana di sini ada permodelan forensik, yaitu ada manusia, peralatan, dan aturan. Kemudian tahap komputer forensik itu apa saja, kemudian tipe pemberlakuan forensik. Kemudian di pertemuan 6-nya itu kita ada diskusi online. Kemudian di pertemuan 7, hukum pembuktian kejahatan IT. Hukum pembuktian ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, yang mana tujuan dan guna pembuktian ialah sebagai berikut. Kemudian 3 kategori besar sumber digital, di situ ada 3, kemudian bersalah atau tidak bersalahnya disebutkan di situ. Kemudian alat bukti menurut KUHP pasal 184, yang mana di situ ada 5, kemudian menilai evidence-nya, kemudian menganalisa evidence. Kemudian lanjut ke pertemuan 10, karena pertemuan 8 dan 9 itu UTS, kemudian persiapan tugas besar UAS. Di pertemuan 10 ini membahas tentang kejahatan bidang teknologi informasi. Di sini membahas tentang beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi, mulai dari cybercrime, kemudian Mentara, computer crime, computer abuse, dan computer fraud, serta computer related crime, dan lain-lain. Kemudian karakteristik unik kejahatan dalam bidang teknologi informasi, mulai dari ruang lingkupnya ada dijelaskan. Kemudian lanjut ke pertemuan 11, membahas tentang penanganan insiden forensik. Nah, di sini dijelaskan bagaimana pra insiden, kemudian prosedur dalam penanganan insiden apabila security kita berhasil jebol, kemudian ada prosedur penanganan insiden, kemudian ada prosedur penanganan insiden ini dijelaskan di sini mulai dari dokumennya, bagaimana cara kita menyimpan backup, kemudian proses berjalannya, berapa masalah, kemudian setiap partisipannya harus menyetujui keseluruhan dokumen. Kemudian ada emergency action card.
Nah, ini bagaimana jika sesuatu yang terjadi, bagaimana kita menanganinya. Kemudian di pertemuan 12 membahas tentang penanganan insiden forensik yang part 2-nya. Kemudian bagaimana sih di sini menjelaskan tentang bagaimana penanganan aksi secara darurat, kemudian pemrosesan barang bukti, kemudian di pertemuan 13 membahas tentang investigasi kasus teknologi informasi dan keamanan dalam teknologi informasi. Yang mana di pertemuan ini membahas investigasi di bidang teknologi, yaitu apa aja. Di situ ada macam-macam. Kemudian keamanan di bidang teknologi informasi. Di situ ada minimal ada 3 pihak, yang mana ada pengguna, fasilitator komputer, kemudian penyedia produk. Kemudian di pertemuan 14 perangkat membahas tentang perangkat teknologi forensik, yang mana di sini menjelaskan tentang perangkat teknologi informasi itu ada beberapa seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan lain-lainnya. Kemudian perangkat kerasnya itu apa aja, yang mana ada perangkat masukan, kemudian ada perangkat keluar, kemudian ada media penyimpanannya seperti apa, dan kemudian komponen pengelolaannya. Di pertemuan 15 di sini tentang membahas tools forensik. Di sini membahas alat apa aja yang digunakan oleh seorang ahli forensik. Di sini ada kategori software forensiknya, ada dijelaskan ada beberapa macam, kemudian aplikasi yang sering digunakan dalam komputer forensik. Dan di pertemuan 16-nya itu adalah ujian akhir semester. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.